Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan sharing dan berbagi pengalaman aku, yaitu paket Shopee hilang. Buat teman-teman di luar sana yang pernah mengalami kejadian seperti aku, yaitu paket udah dikirim oleh pihak penjual ke jasa kirim atau ekspedisi, tapi paket tidak pernah diterima oleh si penerima atau pembeli. Jadi hilangnya nanti di jasa kirim teman-teman. Aku akan menceritakannya pengalaman pribadi aku di sini. Atau mungkin status pesanan kalian tidak berubah. Kalian juga mungkin harus mendengarkan cerita dari aku ya teman-teman. Karena ini adalah sebuah cerita, aku akan menceritakannya sebisa mungkin runtut. Jadi aku butuh contekan dan aku akan curi-curi pandang ke arah sana. Di sini aku bakal bercerita aku ini sebagai penjual ya teman-teman. Tapi aku juga akan menceritakan dari sisi pembeli aku walaupun itu tuh nggak rinci teman-teman. Jadi aku berusaha untuk menceritakan apa yang aku lakukan sebagai penjual, apa yang pembeli aku lakukan, dan apa kebijakan dari Shopee. Aku berjualan di Shopee itu udah hampir 2 tahun teman-teman. Terkait paket hilang, aku udah pernah ngalamin itu lebih dari sekali. Jadi ini bukan pengalaman pertama aku. Tapi di bulan April hingga Mei 2023 ini, aku mengalami 5 paket hilang. Cukup banyak ya teman-teman. Tapi aku tidak akan menceritakan yang lima-limanya langsung. Aku di sini akan menceritakan 3 cerita di mana paket aku yang hilang ini. Karena penanganannya berbeda dan menurut aku yang 2 sisanya itu hampir mirip-mirip sama. Ya sebenarnya semuanya tuh hampir sama sih teman-teman terkait kebijakan dari Shopee-nya dan hampir mirip juga penanganannya. Cuma ada yang ribet, ada yang enggak gitu. Yang paling penting teman-teman terkait paket ada yang hilang atau status pesanan tidak berubah, kalian jangan panik, jangan marah-marah ke sellernya karena aku yakin seller kalau belum pernah mengalami ini, dia itu juga akan panik juga gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita yang pertama kita sebut aja dengan Mbak Iem. Ini nama samaran ya teman-teman. Jadi Mbak Iem ini tanggal 12 April dia ngechat aku, dia nanya, ini paket lama banget ya, kapan sampainya? Akhirnya aku cek status pesanan, dan ternyata di status pesanan ini, Mbak Im order tanggal 4 April, aku kirim juga tanggal 4 April, tanggal 5 April paket telah dikirim dari lokasi sortir Bantul, tanggal 7 April menunggu jadwal keberangkatan, sampai Mbak Im menghubungi aku tanggal 12 April ini, di paket tidak ada perubahan status pesanan. Sorenya, aku menghubungi kurir Antraja yang biasanya ngambil paket di tempatku, konfirmasi terkait paketnya ada yang status pesanannya tidak berubah dan dia akan membantu follow up, di mana dia nge-foto ini status pesanan dan nomor resimnya secara jelas. Dan nanti katanya akan ditangani oleh timnya. Tanggal 13 April tidak ada lanjutan atau informasi lebih lanjut dari pihak Antraja. Akhirnya aku ngehubungin CS Shopee. Di sini aku menyampaikan nomor resi yang bermasalah atau nomor pemasanan yang bermasalah terlebih dahulu. Kemudian aku menjelaskan secara singkat, padat, jelas kronologi permasalahannya. Setelah itu aku diminta untuk mengirimkan alamat email dan aku mendapatkan nomor pelaporan serta disuruh menunggu 3-5 hari terkait penanganan paketnya ini. Tanggal 14 April, aku menghubungi Mbak Iin lagi terkait informasi yang aku dapat dari pihak Shopee dan aku meminta Mbak Iin untuk melakukan perpanjangan masa garansi. Jadi kalau kita pesan paket, itu tuh biasanya ada perkiraan paket kapan sampainya ke tempat kita. Nah, aku meminta Mbak Iin untuk memperpanjang masa garansinya itu. Tapi ternyata tanggal 15 April Mbak Iin menyampaikan bahwa paket belum nyampe dan dia sudah tidak bisa melakukan perpanjangan masa garansi. Sehingga dia melaporkannya ke pihak CS Shopee. CS Shopee jelaskan ke Mbak Iin kalau Mbak Iin diminta untuk klaim tidak menerima pesanan dan mengajukan pengembalian barang dan dana. Tanggal 15 April Mbak Iin mengajukan pengembalian barang dan dana teman-teman. Nah,
kalau ada yang mengajukan pembatalan atau pengembalian barang dan dana, itu kita sebagai penjual harus merespon. Kalau enggak, nanti bakal disetujui langsung oleh pihak CS. Sehingga di sini aku mengajukan banding, respon aku adalah mengajukan banding gitu teman-teman, dengan alasan paket sudah aku kirim sesuai pesanannya dan aku melampirkan bukti pesanan atau status pesanannya teman-teman. Setelah itu kita diminta untuk menunggu hasil peninjauan sampai tanggal 21 April. Tanggal 19 April hasil peninjauannya sudah muncul di mana paket akan dikembalikan ke penjual. Bahkan paket sudah dikembalikan ke penjual dan dana akan dikembalikan ke pembeli, teman-teman. Nah, di sini aku sendiri belum pernah menerima paket dari Antaraja terkait pengembalian paketnya. Aku juga udah nanya nih sama orang rumah terkait paket yang dikembalikan, tapi nggak ada. Akhirnya aku menghubungi CS Shopee lagi. Aku melampirkan bukti bahwa aku diminta untuk menghubungi CS Shopee kalau paketnya itu tidak aku terima. Di sini CS Shopee juga meminta alamat email, aku dapat nomor pelaporan, dan aku di sini diminta menunggu 3 hari kerja. Nah, setelah 3-4 hari kerja, tidak ada informasi lebih lanjut dari CS Shopee, sehingga aku menghubungi CS Shopee lagi tanggal 25 April. Di sini langsung direspon teman-teman, mana aku diminta menunggu 5 hari kerja untuk pengecekan lebih lanjut terkait dari pihak Antarajanya gitu. Tanggal 1 Mei 2023, aku dapat chat dari CS Antaraja di mana dijelaskan oleh CS Antaraja bahwa paket dengan nomor resi sekian dengan paket isi pesanan ini dinyatakan hilang dan akan dilakukan pengembalian dana 2 hari kerja atau sesuai kebijakan dari Shopee. Nah, tanggal 5 Mei 2023, aku cek di bagian dana, keuangan, transaksi keuangan, ternyata ada bagian penyesuaian oleh Shopee, dan di situ adalah pengembalian dana dari paket-paket yang hilang. Masalah ini tidak konfirmasi apapun dan dia tidak menyampaikan apapun juga teman-teman, tiba-tiba dia mengajukan pengembalian dana aja dengan alasan klaim tidak menerima pesanan. Akhirnya aku cek status pesanannya dan ternyata Mas Falah ini order pada tanggal 6 April 2023, aku kirim 6 April 2023, dan status pesanan terakhirnya adalah sudah dikirim dari lokasi sortir Bantul. Sampai Mas Falah menghubungi aku pada 25 April 2023, paket nggak ada kabar lagi guys. Jadi ketika Mas Falah ini mengajukan ke aku pengembalian dana, itu udah nggak ada lagi kabar dari si paket. Sama halnya kayak tadi, aku mengajukan banding, sudah mengirim paket sesuai pesanan dan melampirkan bukti berupa status pesanan tadi. Tanggal 26 April 2023, hasil bandingnya keluar di mana paket dinyatakan hilang dan akan dilakukan pengembalian dana dalam 3 hari kerja. Dan ternyata tanggal 26 April 2023 ini, dana dikembalikan langsung ke aku guys. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Cerita yang ketiga ini sebut aja sama Ibu Mawan. Jujur ya teman-teman, ketika aku ngirim paket atau ada pesanan yang aku kirim, itu tuh aku nggak pernah ngecek status pesanannya. Jadi aku nggak tahu pesanan ini udah nyampe atau belum, pesanan ini udah kendala atau enggak gitu, aku nggak tahu. Kecuali kalian teman-teman, pembeli itu pada konfirmasi ke aku bahwa paket belum sampai, pesanannya nyampe mana mbak. Nah itu aku baru ngecek gitu, oh baru nyampe sini gitu. Nah kalau kalian tidak konfirmasi, aku nggak tahu paketnya yang mana gitu loh. Di sini tanggal 11 Mei 2023, aku dapat notifikasi di mana paket dinyatakan hilang. Jujur aku kaget banget awalnya, kayak aku mikir paket yang mana lagi nih? Karena dari beberapa minggu yang lalu kan udah ada beberapa paket yang hilang nih. Masa ada paket lagi yang hilang gitu kan? Akhirnya aku cek pesanan dan aku lihat status pengirimannya, ternyata ini adalah pesanan COD. Ini ada pesanan COD, jadi wajar aja kalau Ibu Mawar ini tidak konfirmasi ke aku paketnya nyampe mana, karena dia belum melakukan pembayaran. Jadi aman gitu. Kemudian aku cek status pesanannya, ternyata Ibu Mawar order pada tanggal
8 April 2023, kemudian aku kirim 10 April 2023, dan status pesanan terakhirnya pada 10 April 2023 yaitu pesanan sampai di lokasi sortir Bantul. Dan tidak ada kelanjutannya lagi sampai 28 April 2023 di mana paket dinyatakan akan dikembalikan ke pengirim karena alamat tidak jelas. Tanggal 2 Mei 2023, paket akan dikembalikan ke pengirim karena kendala proses penerima. Tanggal 11 Mei 2023, paket dinyatakan hilang dan akan dikembalikan dana dalam 3 hari kerja. Nah, ini tanggal 16 Mei 2023-nya, dana pengembaliannya masuk ke aku, teman-teman. Ingat ya, cek di bagian dana keuangan, itu akan ada muncul kalau pengembalian dana itu tuh penyesuaian dana oleh Shopee. Mohon maaf karena kemarin aku membuat videonya udah terlalu malam banget, jadi aku lupa belum membuat kesimpulan. Di sini aku mau nyelipin kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulan menurut aku, untuk para pembeli di Shopee, menurut aku pembayaran dengan sistem COD itu lebih aman karena kalau ada kendala di paketnya itu kalian tidak terlalu terbebani gitu. Jadi kalau paketnya hilang atau paketnya stuck tidak berubah status pesanannya, kalian tidak terlalu terbebani terkait uang kalian karena kalian belum melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, kalau status pesanan tidak berubah atau paket tidak diterima dalam waktu yang telah ditentukan, kalian bisa mengajukan pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana dan nanti klaim tidak menerima pesanan. Tapi menurut aku, kalian lebih baik mengajukan pengembalian dana agar mempermudah untuk penggantian dana ke penjual. Untuk para penjual, jika ada yang melakukan pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana, sebaiknya kalian melakukan pengajuan banding dengan alasan sudah mengirim paket sesuai pesanan dan melampirkan bukti berupa status pesanannya, teman-teman. Dan untuk paket COD, kalau hilang itu kalian tenang aja, uangnya tetap akan dikembalikan ke kalian walaupun prosesnya agak lama, bahkan walaupun kalian tuh tidak menyadari bahwa paket kalian tuh hilang. Tapi kalau kalian menyadari ada satu paket COD hilang atau status pesanan tidak berubah, kalian bisa mengajukannya ke pihak Shopee dengan melaporkan hal ini ke CS Shopee, melampirkan nomor resi atau nomor pemesanan agar kasus kalian akan diproses oleh pihak Shopee. Dan untuk kebijakan Shopee sendiri semuanya sama. Jika paketnya ada yang hilang, uang pembeli akan dikembalikan melalui ShopeePay, baik itu pembayaran melalui ShopeePay ataupun pembayaran melalui transfer bank. Kalau kalian melakukan pembayaran COD, kalian nggak perlu mikirin pengembalian dananya ya, teman-teman. Kemudian untuk uang penjual, kalau terkait paket hilang, nanti akan dikembalikan secara penuh ke saldo penjualan dan kalian bisa cek dengan judul biasanya penyesuaian dana oleh Shopee. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube aku agar channel YouTube ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye!